Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadini Salsabila, NIM 19042028. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia untuk pengajuan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi. Menurut Leonard Nadler, pengembangan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir, dilakukan dalam waktu khusus, dan dirancang untuk menghasilkan perubahan perilaku. Selanjutnya ada metode pengembangan SDM. Pertama ada pelatihan atau training. Pelatihan atau training biasanya dilakukan agar para karyawan semakin terampil dalam melakukan tugasnya. Khususnya jika ada teknologi yang baru, mereka bisa menguasai. Namun pelatihan juga bisa diberikan agar para karyawan memiliki wawasan atau kemampuan baru yang dapat menunjang tugasnya di kantor. Selanjutnya ada magang. Magang biasanya diberikan kepada para karyawan baru. Karyawan baru biasanya belum memiliki keterampilan yang mumpuni yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk melatih para karyawan baru ini, karyawan berpengalaman tersebut diterjunkan untuk melatih para karyawan baru. Selanjutnya ada coaching. Tujuan dari coaching selain untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, juga sebagai sarana untuk transfer kemampuan dari karyawan atau orang yang sudah jauh berpengalaman di suatu bidang pekerjaan. Selanjutnya ada 6 langkah proses latihan. Pertama ada penilaian kebutuhan, yang kedua ada memastikan kesiapan karyawan untuk pelatihan, ketiga menciptakan lingkungan belajar, keempat memastikan terjadinya transfer pelatihan, kelima menyeleksi metode pelatihan, keenam evaluasi program pelatihan. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia menurut Hasibuan. Ada tergolong menjadi dua. Pertama, pengembangan secara formal dan secara informal. Pengembangan secara formal dilakukan oleh karyawan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri maupun lembaga pendidikan atau pelatihan yang berguna untuk meningkatkan mutu kinerja pegawai tersebut. Pengembangan ini dilakukan karena tuntutan pekerjaan saat ini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya ada pengembangan secara non-formal, merupakan pengembangan yang dilakukan oleh pegawai yang didasari oleh keinginan sendiri. Pegawai tersebut dengan cara membaca literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kemampuan kinerjanya. Selanjutnya ada strategi pengembangan SDM. Menurut Johnson dalam Surwono tahun 1993, strategi pengembangan dibagi menjadi 5, yaitu ada pelatihan, pembinaan, pendidikan, rekrutmen, dan perubahan sistem. Selanjutnya ada manfaat pengembangan sumber daya manusia. Manfaat pengembangan sumber daya manusia terdiri dari 5 manfaat, yaitu pertama, menemukan potensi dari pegawai, yang kedua, keluar dari praktek lama, ketiga, pegawai terus belajar, keempat, mengurangi konfrontasi organisasi, yang kelima, meningkatkan produktivitas karyawan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.